Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Salah satu kiat yang dapat kita lakukan untuk serius mempersiapkan diri menghadapi kekekalan adalah membayangkan seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita. Kita bisa membayangkan jantung kita berhenti berdetak, nafas tidak mengembang di paru-paru, kemudian kita dimasukkan ke dalam peti mati, dibawa ke kuburan dan dikubur. Kemudian roh kita melayang menuju lorong panjang yang di ujungnya kita dibawa ke hadapan pengadilan Tuhan. Betapa dahsyatnya suasana itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas ini, kita akan gemetar dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Satu-satunya upaya agar kita siap menghadapi tahta pengadilan Kristus adalah dengan upaya sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah dengan sempurna. Kita harus menyediakan waktu di hadapan Allah dan memeriksa diri seakan-akan kita sudah ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita harus berusaha untuk memeriksa diri, kira-kira apakah masih ada hal yang tidak patut di dalam hidup kita di mata Allah. Saudaraku, ketika kita memeriksa diri dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti berbicara kepada kita dan menunjukkan hal-hal yang tidak patut dalam hidup kita ya di hadapan Allah. Hal ini dimaksudkan agar kita berbalik, mengakui dosa dan berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sudah kita lakukan. Komitmen itu harus terus dibaharui setiap hari. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita kepada seluruh kebenaran agar kita bisa hidup suci standar Allah. Bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku sekalian, kita ada di hadapan Allah dan membuka mata pengertian kita terhadap keadaan kita di hadapan Allah. Timbullah penyesalan dan duka yang mendalam atas keadaan kita yang belum memuaskan hati Allah. Kita lebih menyadari keadaan kita yang masih terjerat dalam keinginan-keinginan daging, perasaan yang mudah tersinggung, rasa dikhianati, kekecewaan yang bisa melahirkan kepahitan dan berbagai belenggu dosa lain yang ternyata masih bergelayut dalam hidup kita. Kita harus terus berjuang untuk itu. Kita akan merasa berhutang karena kita masih belum hidup dalam pimpinan Roh. Kita akan masih merasa berhutang kalau belum hidup suci. Kita merasa berhutang karena belum hidup dalam kesucian Allah. Hal ini akan menuntut dan mengejar kita agar kita terus mengubah diri guna dapat melakukan kehendak Allah atau hidup dalam perkenanan Allah. Kita terus terkejar untuk bisa hidup menyukakan hati Allah. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang percaya tetapi tidak memiliki perasaan berhutang kepada Allah ini. Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka hanya beragama Kristen tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka itu bisa jemaat awam, bisa aktivis, bisa pendeta, bisa teolog, bisa dosen-dosen, guru-guru sekolah tinggi teologi. Dan itu nampak dari kualitas hidup mereka yang tidak makin seperti Yesus. Orang-orang yang tidak merasa berhutang untuk hidup menurut Roh atau tidak merasa berhutang untuk hidup dalam kesucian standar Allah akan merasa berhutang kepada dunia, yaitu bagaimana memiliki berbagai fasilitas yang orang lain juga miliki.
Ia berpikir belum punya ini, belum punya itu, belum pergi ke tempat wisata itu, belum pergi ke tempat wisata ini. Dan mereka pasti berpikir bahwa semua fasilitas dunia dan hiburannya itu yang dapat membahagiakan dirinya. Kalau pola berpikir seperti ini, selera jiwa seperti ini tidak dihentikan, ya sampai mati dia akan tetap tidak pernah merasa berhutang kepada Allah, tapi sebaliknya merasa berhutang kepada dunia. Seperti anak-anak dunia lain, saudara, yang merasa berhutang kepada dunia, belum punya ini, belum punya itu, ya, belum memiliki apa yang orang lain miliki. Orang-orang seperti ini sebenarnya tertawan oleh kuasa gelap dan tergiring ke dalam kegelapan abadi. Saudara, kita harus selalu mempertimbangkan. Jika suatu hari nanti kita ada di hadapan pengadilan Kristus, ya, di hadapan tahta pengadilan Kristus, apakah tangan kita sudah bersih dari percintaan dunia? Apakah tangan kita sudah bersih dari dosa? Idealnya kita harus selalu memeriksa diri dan selalu menguduskan diri bagi Allah. Kita harus selalu berjuang untuk berkeadaan tidak terbelenggu dengan dunia, tetapi terbelenggu oleh Allah. Kita harus selalu berjuang pula untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita, kita berjuang ya dengan segenap hati untuk bisa benar-benar menjadi anak kesukaan Allah. Orang percaya yang benar-benar berjuang untuk menjadi anak kesukaan Allah ini pasti menarik perhatian Allah. Attract Tuhan. Secara istimewa Allah akan memperlakukan orang-orang seperti ini sebagai anak-anak kesukaannya. Ya, bukan hanya anak kesayangan. Ya, semua orang Kristen bisa menjadi anak kesayangan, tetapi belum tentu menjadi anak kesukaan. Kalau tidak menyenangkan hati Allah, tidak menyukakan hati Allah, belum menjadi anak kesukaan. Allah mengasihi semua orang, semua manusia. Tetapi terhadap orang-orang yang tidak membalas kasihnya, ya sebaliknya malah membalas kasih Allah dengan kejahatan dan pemberontakan, tidak hidup dalam penurutan, maka Allah tidak tetap tinggal dalam hidup orang-orang seperti itu. Ya, tetapi atas orang-orang yang mengasihi Allah dan bersedia hidup suci, bersedia dipisahkan dari dunia ini, Allah memberi kasih karunia-Nya karena mereka dipandang Allah sebagai orang-orang yang rendah hati. Nah, ingat, Allah menentang melawan orang congkak tetapi mengaruniakan kasih karunia anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak mencari Allah adalah orang-orang yang sombong, dan Allah menentang orang sombong tetapi mengaruniai anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita telah hidup di dalam kesombongan selama ini. Maka kita harus bertobat sedini mungkin dan berubah. Tetapi kalau tidak bertobat dan tidak berubah, wah, sampai selamanya tidak pernah bersikap rendah hati di hadapan Allah. Dan orang yang tidak bersikap rendah hati di hadapan Allah ini, pasti saudara akan terbuang sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita mengalami hal itu, saudaraku, ya, jangan sampai. Kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.